Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Farhandi Azrul akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Debbie Windrani. Yang kelima yaitu tujuan pendidikan Islam. Sebentar lagi nak mati laptop. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam itu dilakukan. Maksudnya, pendidikan Islam harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal itu, dasar atau sumber pendidikan Islam ialah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik akan dibawa. Secara ringkas, tujuan pendidikan Islam yaitu ingin membantu anak didik menjadi manusia dewasa muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepribadian muslim. Visi pendidikan Islam di sekolah terbentuknya sosial anak didik yang mempunyai karakter, watak dan kepribadian dengan landasan iman dan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak atau budi pekerti yang kokoh yang tercermin dalam keseluruhan sikap atau perilaku sehari-hari. Untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan kekuatan bangsa. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan yaitu pembentukan insani paripurna baik di dunia maupun di akhirat dengan mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang keenam, karakteristik pendidikan Islam. Yang pertama di bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama di samping mengakui adanya pluralisme yaitu sebagai suatu pernyataan juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan pada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, mengajak pada keselamatan. B. Bidang akidah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah dapat dikenal melalui konsepnya sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Dengan demikian, visi Islam itu sendiri adalah sifat, jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. C. Bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahawa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. D. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif tetapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima berbagai masukan dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Yang selanjutnya, E. Bidang pendidikan. Islam memandang bahawa pendidikan adalah hak setiap orang lelaki atau perempuan dan berlangsung sepanjang hayat. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami dalam surah Al-Alaq, yang mana dalam surah Al-Alaq tersebut lah turunnya perintah tentang pentingnya menuntut ilmu, yaitu perintah untuk membaca yang mengandung makna belajar atau menurut ilmu, kerana perintah menuntut ilmu ini ialah fardu ain. Karena begitu sangat pentingnya lah kita dalam hal menuntut ilmu ini. Yang selanjutnya F. Bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Bidang pendidikan Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan untuk menjaga akidah dan kewatakan peserta didik. 7. Paradigma pendidikan Islam. Secara filosofis, hakikat pendidikan adalah penyerapan informasi pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan pengkajian yang mendalam serta uji coba dan penerapannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh kerana itu, paradigma pendidikan perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang diberikan dan diterima oleh seluruh para pendidik untuk diajarkan kepada seluruh anak didik. Yang ketiga, pengembangan penelitian di bidang ilmu murni dan ilmu terapan yang akan mempercepat kecerdasan dan keterampilan anak didik kaitannya dengan kecakapan dan keahliannya yang dapat bermanfaat bagi kelanjutan hidupnya di masa depan. Terus,
Selanjutnya yang A, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam di masa COVID-19. Iaitu orang-orang tua yang sangat mempunyai peranan penting atau tanggungjawab terhadap anak-anak dalam pendidikan, iaitu memberikan pengarahan, pengajaran dan pendidikan. Hal tersebut terbukti sesuai dengan banyaknya ayat ataupun hadis yang memerintahkan kepada orang tua untuk memikul tanggungjawabnya serta memberi peringatan. Terus yang B, pendidik. Pendidik mempunyai peranan penting dalam peserta didik dalam hal meningkatkan ilmu mutu pendidikan pada saat sekarang ini. Para pendidik merupakan manusia pilihan yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Ilmu pengetahuan adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disampaikan. Maka syarat bagi pendidik menurut ajaran Al-Quran ialah menyampaikan amanah tersebut. Jadi pada masa COVID-19 ini, guru juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pengajaran dan peningkatan pemahaman serta didik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Kemudian pemerintah bertanggungjawab terhadap pengembangan di Indonesia. Perhatian pemerintah sebagai wujud tanggungjawab yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sehingga cara ekonomi kedudukannya diperkuat oleh undang-undang tentang guru dan dosen. Sebagaimana pasal 16 dinyatakan sebagai berikut. Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian di lingkungan keluarga, lingkungan pertama dalam pendidikan Islam adalah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orang tua menentukan pola pembinaan pertama bagi anak. Ajaran Islam mengajarkan agar setiap manusia dapat memeliharanya dan dapat memelihara keluarganya dari bahaya anak api neraka. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri atas tempat belajar dan mengajar, para pendidik dan anak didik, karyawan sekolah, alat-alat dan fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan aktivitas lainnya yang melibatkan lembaga pendidikan seperti kegiatan ekstrakurikular. Kemudian perbezaan psikologis di sekolah. Perbezaan aspek psikologis ini tak dapat dihindari disebabkan pembawaan dan lingkungan anak didik yang berlainan antara anak didik yang satu dengan anak didik yang lainnya. Dalam pengelolaan pengajaran, aspek psikologis sering menjadi persoalan, terutama menyangkut masalah minat dan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Kemudian lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, anak didik dan akan menemukan berbagai kejadian atau peristiwa yang baru. Selanjutnya kesimpulan iaitu virus corona bersifat zoonis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh penyakit dari zoonosis. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia selama 70 tahun. Demikianlah makalah dari kami. Kalau ada yang salah atau kurang mohon dikoreksi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.